Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas terkait flowchart siklus pendapatan dan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Perusahaan Sambas Jaya Mart merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang barang kelontong untuk skala besar. Siklus pendapatan adalah siklus perusahaan yang mengubah berbagai produk barang jadi atau jasa menjadi kas dalam sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pendapatan di Sambas Jaya Mart melibatkan 3 bagian utama, yaitu penjualan, gudang, dan akuntansi. Proses dimulai, bagian penjualan menerima orderan dari pelanggan. Kemudian, bagian penjualan mengecek catatan transaksi pelanggan menggunakan manual operasi. Jika pelanggan tidak memiliki hutang, maka pesanan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Apabila pelanggan masih memiliki hutang, maka bagian penjualan akan meminta pelanggan untuk melunasi utang tersebut terlebih dahulu. Sebelum utang dilunasi, maka bagian penjualan menolak pesanan tersebut. Setelah itu, orderan akan diproses. Bagian penjualan kemudian menghubungi bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersedia, maka order pelanggan dapat dipenuhi. Jika barang tidak ada, maka pesanan akan dianggap batal. Apabila barang tersedia, maka bagian penjualan akan membuat surat tagihan pemesanan barang dengan 4 rangkap. Dokumen asli disimpan bagian penjualan secara temporer berdasarkan nomor urut pelanggan. 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, dan 1 salinannya dikirim ke pelanggan. Setelah bagian gudang menerima surat tagihan pemesanan barang, bagian gudang akan menyiapkan barang sesuai dengan surat tagihan pemesanan barang. Setelah selesai, selanjutnya bagian gudang membuat surat pengiriman barang dengan 1 asli dan 3 tembusan. Tembusan pertama dikirim ke bagian akuntansi, tembusan kedua untuk pelanggan, tembusan ketiga untuk bagian penjualan, sementara dokumen asli disimpan di arsip permanen bagian gudang bersama dengan surat tagihan pemesanan barang diurutkan berdasarkan nomor pelanggan. Apabila bagian penjualan telah menerima bukti pembayaran via bank dari pelanggan, maka bagian penjualan akan membuat salinan untuk dikirim ke bagian akuntansi. Bagian penjualan menyimpan dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat tagihan pemesanan barang dari arsip file temporer, tembusan surat pengiriman barang dari bagian gudang, dan bukti pembayaran pelanggan berdasarkan nomor pelanggan. Dilanjutkan dengan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Siklus pengeluaran adalah siklus perusahaan yang mengubah kas perusahaan ke dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Siklus pengeluaran di Sambas Jaya Mart melibatkan 5 bagian utama, yaitu gudang, keuangan, pemasok, akuntansi, dan pihak bank. Proses ini dimulai dari bagian gudang melakukan pengecekan terhadap persediaan barang di gudang. Jika beberapa barang telah mencapai titik pemesanan kembali, reorder point, maka bagian gudang membuat surat pemesanan barang 3 rangkap. Dokumen asli di arsip temporer menurut nomor, tembusan pertama dikirim ke bagian keuangan, dan tembusan lain dikirim ke bagian akuntansi. Setelah bagian gudang mengirim surat pemesanan barang, maka bagian keuangan akan membuat surat permintaan barang yang kemudian akan dikirim ke pemasok. Sementara salinan surat permintaan belanja barang disimpan secara temporer oleh bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan akan menerima nota tagihan sesuai barang yang dipesan. Pelunasan tagihan dilakukan setelah barang pesanan datang. Nota tagihan dari pemasok akan digandakan kemudian dikirim ke bagian akuntansi. Ketika penerimaan barang, bagian gudang akan mencocokkan antara barang yang diterima dengan surat permintaan barang yang sebelumnya ada di arsip temporer bagian gudang.
Setelah barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 4 rangkap. 1 salinan akan diberikan untuk pemasok, 1 salinan dikirim ke bagian keuangan, 1 salinan dikirim ke bagian akuntansi, dan dokumen asli akan diarsipkan secara permanen dengan surat permintaan barang dari bagian keuangan. Lalu bagian keuangan menerima surat penerimaan barang dari bagian gudang, kemudian bagian keuangan membuat surat perintah bayar yang dikirimkan kepada pihak bank. Lalu bagian keuangan akan menyimpan dalam arsip temporer nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang. Kemudian bagian keuangan membuat surat perintah membayar dengan 3 rangkap, 1 tembusan untuk bagian akuntansi, 1 tembusan untuk pihak bank, sementara dokumen asli akan diarsipkan secara permanen bersama dengan nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang. Baiklah, itu aja pembahasan flowchart siklus pendapatan dan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Terima kasih.